Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Shinichiro tak percaya ia harus makan lagi, padahal sebelumnya ia sudah makan banyak. Dan tiba-tiba seseorang masuk, di mana itu adalah Mei sang pelayan. Ia datang untuk mengambil piring kotor, di mana ketika Shinichiro melihatnya, ia begitu cekatan dalam melakukan pekerjaannya. Mei juga berkata mungkin Shinichiro tahu soal ini, tapi Haruka itu gadis muda yang polos. Begitu Shinichiro memulai, maka ia harus melakukannya sampai akhir dan berusaha semaksimal mungkin dan jangan menyerah. Lalu Mei pun pergi keluar, tapi Shinichiro tak mengerti apa maksudnya itu, di mana Haruka datang kembali dan membawa makanan lainnya. Tentu Shinichiro dibuat kaget melihat porsinya yang tak kalah banyak dari jamuan sebelumnya. Shinichiro terdiam melihat semua sajian ini dan mengira kalau Haruka sudah mengeluarkan semua makanannya. Memang itu awal niat Haruka, tapi ia membaca artikel di internet yang mengatakan anak laki-laki senang makan daging dibanding anak perempuan. Karena itulah Haruka membuat makanan yang dipenuhi daging. Shinichiro mengerti dan mencoba semampunya untuk menghabiskan semua ini. Dan sekali lagi Shinichiro berhasil menghabiskan semua makanan itu, meskipun ia harus menahannya agar tak muntah. Haruka senang Shinichiro menikmatinya, tapi Shinichiro yang mencoba tetap keren berkata kalau itu tak seberapa. Tapi jika Haruka membawa sajian lainnya, pasti Shinichiro tak bisa menghabiskannya lagi kali ini. Haruka senang dan berkata akan membawa hidangan lainnya, yang membuat Shinichiro sangat syok. Tapi tiba-tiba Akiko datang masuk dan berkata untuk tak perlu terburu-buru. Haruka kaget ibunya masuk dan Akiko berkata untuk bersantai sejenak. Dan pastinya Shinichiro juga setuju. Shinichiro merasa senang karena sudah ditolong oleh Akiko. Akiko menyuruh Haruka untuk membersihkan segala macam piring yang ada di sini, dan ibunya akan berbicara dengan Shinichiro sebentar. Tentu membuat Haruka kaget mendengarnya. Itu karena ibunya penasaran sosok seperti apa yang membuat Haruka bersemangat seperti sekarang, dan hanya bertanya beberapa hal saja. Akiko berkata setidaknya menuruti permintaan ibunya sekali saja. Haruka pun mengerti dan akan segera kembali. Setelah Haruka pergi, Akiko memperkenalkan dirinya dan sangat ingin berbincang dengan Shinichiro karena ia penasaran sosok seperti apa yang selalu Haruka bicarakan itu. Tapi Shinichiro merasa ibunya Haruka tampak begitu bersemangat. Mei juga datang membawa beberapa piring kotor dan Akiko bertanya bagaimana dengan masakannya. Shinichiro cukup kaget, tak menyangka kalau rasanya akan seenak ini. Akiko senang karena ia melihat anaknya yang berlatih dengan sangat keras. Shinichiro merasa Akiko tak punya niatan yang jahat padanya. Tapi Shinichiro pasti kaget melihat makanan yang dibuat begitu banyak, bukan? Ia dan semua orang di rumah ini sudah mencoba menghentikan Haruka, tapi ia tak mau dengar. Haruka merasa cemas jika makanannya kurang banyak akan membuat Shinichiro kecewa. Itu karena Haruka tak mengerti hati seorang pria. Shinichiro kaget, tampaknya Akiko mengetahui kalau Shinichiro memaksakan dirinya. Akiko meminta maaf jika pertanyaan ini menyinggung Shinichiro. Tapi bukankah semua makanan ini sulit dihabiskan? Dan kenapa Shinichiro berusaha sekuat itu? Shinichiro dengan tenang menjawab, itu karena makanan ini dibuat langsung oleh Haruka. Dan sebagai seorang pria, Shinichiro harus menghabiskan apapun yang terjadi. Mendengar itu membuat Akiko berbinar tak menyangka. Ia juga mengerti apa yang disampaikan Shinichiro, karena ia juga suka anak laki-laki. Akiko meminta maaf karena sudah terlalu bersemangat dan mari kembali serius, dimana tampaknya Shinichiro sudah banyak membantu Haruka. Dan sebagai seorang ibu, Akiko merasa sangat berterima kasih soal itu. Bagi Shinichiro itu bukanlah masalah yang besar. Akiko juga sadar kalau Haruka itu tak punya seseorang yang bisa disebut sebagai teman dekat. Jikapun ada, pasti ada niatan terselubung. Ketika Shinichiro hadir, Akiko merasa lega dan sangat berterima kasih dengan Shinichiro. Akiko juga sempat mendengar ada beberapa gadis yang cemburu melihat Haruka. Hanya karena wajahnya yang cantik dan sifatnya yang lembut, mereka jadi iri pada Haruka. Shinichiro tak menyangka tampaknya keluarga Haruka juga mengetahui masalah ini. Shinichiro berkata Haruka itu tak menyadari poin-poin itu. Ketika seseorang cemburu padanya, Haruka selalu merasa itu salahnya dan membuat Shinichiro khawatir jadinya. Akiko juga menyadari kalau Haruka seringkali menyalahkan dirinya sendiri, dan terkejut Shinichiro mengerti soal itu padahal masih anak SMA. Akiko tak percaya Shinichiro tahu sebanyak itu. Mungkin itu wajar karena mereka berdua sudah jadi teman dekat, dan Shinichiro membenarkannya. Juga tampaknya interaksi antara mereka berdua akhir-akhir ini sering terjadi juga. Shinichiro juga baru menyadari kalau ia semakin akrab dengan
Haruka akhir-akhir ini dan merasa sangat sulit untuk dipercaya. Akiko yang tampak gelisah bertanya satu hal karena ia ingin memastikan sesuatu. Akiko bertanya apakah Shinichiro menyukai Haruka sebagai lawan jenis juga. Shinichiro benar-benar kaget tak menyangka pertanyaan itu muncul entah dari mana dan heran kenapa Akiko merasa malu padahal ia sendiri yang bertanya. Akiko ingin memastikan kembali atau jangan-jangan Shinichiro hanya menganggap Haruka sebagai teman biasa saja. Shinichiro menjadi panik karena ia bingung harus menjawab apa pertanyaan itu. Shinichiro pun memantapkan dirinya dan berkata kalau ia benar-benar menyukai Haruka, yang bahkan Shinichiro sendiri terkejut tak menyangka. Lagi-lagi Akiko kembali bersemangat setelah mendengar cerita cintanya Shinichiro dan merasa kalau anak muda itu memang harus seperti ini dan membuat Shinichiro kewalahan dibuatnya. Akiko menyadari sesuatu, ia bingung kenapa dirinya yang malah bersemangat soal ini. Tapi Akiko kembali tenang dan berkata kalau ia lakukan itu untuk memastikan sesuatu. Ketika suatu ombak datang menerpa, Akiko bisa tahu sisi mana yang harus ia pilih. Tapi Shinichiro tak mengerti maksud kalimat itu. Akiko merasa senang kalau anaknya bisa dapat pasangan seperhatian Shinichiro. Selama Shinichiro tak membuat Haruka menangis, Akiko akan selalu mendukungnya. Shinichiro kaget tak percaya. Sebagai orang biasa, ia tak menyangka ia akan diterima begitu saja dan merasa senang karena dapat persetujuan dari ibunya Haruka dan Shinichiro pun berterima kasih soal itu. Tapi Shinichiro juga merasa malu karena membicarakan semacam ini bersama ibunya Haruka. Akiko juga ikutan malu dibuatnya. Tiba-tiba saja Akiko berkata bagaimana kalau ia menyiapkan satu kamar kosong untuk dipakai Shinichiro dan Haruka. Tapi Shinichiro langsung panik dibuatnya dan Akiko berkata kalau ia hanyalah bercanda. Tak lama setelah itu Haruka datang setelah menyelesaikan tugasnya. Haruka penasaran apa yang dibicarakan ibunya bersama Shinichiro. Akiko berkata kalau mereka membicarakan soal masakan Haruka, di mana Shinichiro berkata kalau masakan Haruka sangat enak. Mendengar itu membuat Haruka merasa sangat bahagia. Karena Haruka juga sudah datang, Akiko mengajak Haruka untuk ikut gabung ke dalam obrolan dan bertanya bagaimana Haruka bertemu dengan Shinichiro. Tapi Shinichiro menjadi panik dengan sikap Akiko yang aneh. Haruka berkata ia mengenal Shinichiro ketika mereka berdua jadi petugas perpustakaan. Saat itu juga Haruka jatuh cinta dengan namanya light novel. Akiko tak percaya ternyata pertemuan mereka seperti itu. Akiko juga teringat bukankah Shinichiro yang mengantar Haruka pulang sebelumnya dan Haruka membenarkannya, di mana saat itu terjadi sesuatu dan membuat Akiko penasaran apa yang terjadi. Haruka menceritakan kejadian saat itu, di mana membuat Shinichiro merasa malu dibuatnya dan benar-benar tak mampu menatap mereka berdua. Sedangkan Akiko merasa bersemangat karena tampak seperti kejadian di manga shoujo yang biasa ia baca. Mendengar itu membuat Akiko juga ikut berdebar jadinya. Akiko berkata kalau Shinichiro itu sungguh anak yang baik dan berharap Shinichiro bisa menjadi anaknya. Tentu membuat Shinichiro kaget karena artinya Akiko berharap Shinichiro menikahi putrinya Haruka dan membuat Shinichiro bingung apa yang Akiko katakan. Akiko dalam hatinya berkata kalau sampai sejauh ini saja ia bisa mendukung Shinichiro. Tapi Shinichiro kesal melihat ekspresi yang Akiko perlihatkan. Namun Haruka berbeda. Ia tampak bingung dengan perkataan ibunya. Kalau begitu maka Haruka harus memanggil Shinichiro dengan panggilan abang dong. Akiko tak percaya kalau anaknya sepolos ini. Tak mengerti maksud dari perkataan Akiko sebelumnya, di mana di luar ayah Haruka baru saja pulang dari kerjaannya. Akiko berkata meskipun Shinichiro itu orang biasa, tapi selama berusaha keras pasti Shinichiro akan berhasil. Buktinya suaminya saja berhasil diterima di keluarganya Akiko dan membuat Shinichiro tertawa bingung menanggapinya, di mana tiba-tiba ayah Haruka berkata ia pulang dan mencuri semua perhatian orang di sana dan cerita pun berlanjut.